Shalom. Pada hari ini saya akan mengongsikan satu kesaksian pribadi saya, yaitu bagaimana saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan saya. Saya lahir dalam keluarga Kristen. Awal mula saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya adalah ketika saya berumur 7 tahun. Pada ketika itu, ibu saya lah yang sangat memberikan perhatian ataupun memberikan saya dorongan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ketika itu dia menggunakan salah satu buku yang sangat baik bagi saya, yaitu buku yang bertajuk Cilukwa. Ini adalah salah satu buku kanak-kanak yang banyak mengajar tentang arti-arti daripada pemuridan itu. Jadi di dalam buku ini memberikan warna-warna yang sangat menarik, yaitu warna kuning, warna hitam, warna merah, warna putih, dan warna hijau. Jadi dalam warna kuning ini menggambarkan surga, dan warna hitam ini menggambarkan dosa, dan warna merah menggambarkan darah Kristus, dan warna putih menggambarkan kepada penyucian dan kebangkitan Kristus, dan warna hijau ini menggambarkan tentang pertumbuhan iman. Jadi melalui buku ini dia memberikan saya salah satu pandangan ataupun peringatan yang sangat menarik untuk saya percaya kepada Tuhan Yesus dan bagaimana kekuasaannya itu memberikan pengaruh yang besar dalam hidup saya. Jadi pada ketika itu, ketika ibu saya selesai saja membaca buku ini, dia berkata kepada saya, "Adakah Nel mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu?" Pada ketika itu saya berkata, "Ya." Saya berkata, "Ya, saya memang mau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya." Jadi ketika itu ibu saya bilang, "Oke, sekarang kita berdoa, syukur sekarang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kamu. Jadi selagi kamu masih hidup, andal dan sentiasalah berdoa kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya." Jadi ketika itu saya sangat gembira, dan saya sangat mengandalkan Tuhan, dan sangat ingat jika apapun saya mau buat, saya perlu berdoa, dan saya perlu melakukan segala sesuatu perlu minta pimpinan daripada Tuhan. Jadi sampailah saya berumur 12 tahun. Jadi awal mula saya terpengaruh di dalam segala gejala-gejala sosial yang tidak baik itu adalah ketika saya berumur 14 tahun. Pada ketika itu saya terlibat dalam banyak pergaduhan ataupun saya terlibat banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik di sekolah saya. Karena pada waktu itu saya terlibat dengan banyak aktiviti pergaduhan, sehingga ini mempengaruhi emosi maupun perasaan saya untuk sentiasa menjadi orang yang pemarah dan sentiasa memberontak. Jadi pada ketika itu ini membuatkan saya mengganggu pikiran saya, sehingga membuatkan saya mengandalkan kekuatan saya sendiri karena saya ingin menjadi seorang yang kuat. Dan ketika saya berada di sekolah, saya selalu ingin menunjukkan kekuatan saya, dan saya ingin orang menghormati saya. Karena pada waktu itu saya merasa bahwa saya lah seorang yang paling hebat daripada antara semua orang yang ada di situ. Dan oleh itu, sebab itulah saya selalu terlibat banyak aktiviti pergaduhan ataupun masalah-masalah yang mengganggu pikiran-pikiran saya. Jadi semua masalah-masalah ini ataupun pengaruh ini terus terbawa-bawa sampailah umur saya 18 tahun. Jadi pada waktu itu saya sangat memberontak kepada ibu bapak saya, dan saya memberontak dengan orang lain, dan saya tidak suka mendengar nasihat daripada orang lain, karena bagi saya semua nasihat itu mempengaruhi ataupun mengganggu sejak pikiran saya. Tetapi ketika awal mula saya berubah, hal yang mengubah saya adalah ketika saya merantau untuk bekerja ke Korea. Jadi pada waktu saya bekerja pergi ke Korea, pada waktu itu inilah awal mula bagaimana perubahan di dalam kehidupan saya. Ketika saya berada di Korea, pada waktu itu saya ingin bekerja, dan pada waktu itu saya merasakan banyak suasana yang menarik bagi saya sepanjang saya berada di sana. Tapi saya tahu bahwa bekerja di negara orang ini bukan mudah, dan disinilah awal mula bagaimana saya merasakan banyak salah satu penderitaan dari segi pikiran, emosi,
karena bertemu dengan ramai orang yang tidak kenal dan apalagi jauh daripada keluarga. Jadi pada waktu itu saya merasakan pergumulan yang sangat berat bagi diri saya sendiri, dan kadang-kadang saya menangis karena saya merasakan bahwa pada ketika saya berada di tempat orang itu, inilah salah satu situasi yang sangat membebani kehidupan saya. Jadi ketika pada waktu itu saya berada di sana, ketika saya meratapi adapun saya merasakan kesedihan di dalam diri saya sendiri, disinilah Tuhan menunjukkan salah satu ayat firman Tuhan yang memberikan saya dorongan dan kekuatan. Karena pada waktu itu saya sangat tidak membaca Alkitab pada waktu saya berada di Korea. Tapi kebetulan pada waktu saya membersihkan bag saya, di sini saya menjumpa satu Alkitab yang kecil yang diberikan oleh ibu saya. Dan saya pun tidak tahu macam mana pada waktu itu ibu saya meletakkan Alkitab ini. Jadi ketika itu saya membaca dan ada penanda buku di dalam Alkitab itu, saya membuka di dalam Alkitab itu. Jadi ketika saya membaca, saya terlihat ayat firman Tuhan yang sangat memberikan dorongan kepada saya, yaitu dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 8. Kalau kita melihat Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 8 ini berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Jadi melalui teks inilah yang mengubah pikiran saya dan memberikan kesedaran kepada hati dan jiwa saya. Dan pada waktu itu membuatkan saya berpikir bahwa selama ini saya sangat bergantung kepada diri saya sendiri, sehingga saya melupakan pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Jadi ketika firman Tuhan ini sangat melekat dalam hati saya, dan saya melakukan semua pekerjaan yang ada sepanjang saya berada di Korea itu dengan pimpinan Tuhan, sehinggalah saya dapat balik semula ke Sabah. Jadi perubahan selepas saya menerima Yesus ini adalah, sahabat perhatikan, perubahan yang sangat jelas yang saya dapat rasakan, yaitu adalah saya mulai hidup dalam kasih dan damai. Saya dapat rasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu menjaga saya ketika saya melayani dan menjalankan rutin harian saya dalam kehidupan saya. Dulu saya hidup dalam banyak tekanan. Saya hidup dalam emosi yang tidak stabil, dan selalu marah dan selalu berdendam dengan orang lain, dan saya merasakan ini menjadi satu tekanan ataupun beban dalam diri dan ataupun pikiran saya. Tapi syukur puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya ketika saya coba menjauh daripada Tuhan ataupun coba mengandalkan kekuatan saya sendiri. Jadi pada ketika itulah Tuhan memberikan saya satu jalan yang harus saya kembali, itu sentiasa mengikut jalan Tuhan. Jadi di sini dapat saya perhatikan ketika saya mulai menerima Yesus, di sini adalah awal mula saya mulai rajin untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan di sini juga lah saya dapat perhatikan sebenarnya dari masa lalu saya itu, saya merasakan bahwa masa lalu saya itu sangat memberikan satu pengalaman yang baik untuk saya, untuk bagaimana saya ingat kembali bagaimana betapa pentingnya pimpinan ataupun kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi inilah dalam kehidupan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya sentiasa ingatkan diri saya sendiri bahwa dalam hidup ini kita semua perlukan pimpinan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah berhasil, karena Tuhanlah salah satu Tuhan yang memberikan kita satu kekuatan ataupun keberhasilan dalam apapun aspek kehidupan kita. Demikianlah kesaksian saya pada hari ini. Saya harap melalui perkongsian ini memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.